Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 29 Agustus tahun 2021 ini, saya akan mengomentari kata Mahfud MD akan memanggil Tommy Soeharto terkait tagihan 2,6 triliun. Atas putusan Pengadilan Negeri Perdata atas gugatan Sri Mulyani atas hutang Tommy Soeharto kepada pemerintah terkait perusahaan mobil Timor, hakim telah memenangkan gugatan Sri Mulyani yang mewajibkan Tommy Soeharto membayar sebesar 2,6 triliun rupiah, di mana hutang ini terkait pada saat Tommy Soeharto, anaknya Presiden Soeharto yang menjabat selama 30 tahun, di mana dia memakai uang negara yang digunakan untuk pembangunan perusahaan mobil Timor tersebut, sehingga sampai sekarang dia bermasalah. Dan banyak harta kekayaan zaman pemerintahan Soeharto dulu, banyak kekayaan pemerintah dikuasai oleh keluarga cendana, termasuk Tommy Soeharto ini. Yaitu salah satu adalah masalah perusahaan mobil Timor tersebut. Kata Mahfud MD, kalau sudah dilakukan pemanggilan oleh Menteri Keuangan kepada Tommy Soeharto untuk membayar hutangnya 2,6 triliun. Bila sudah dipanggil sampai 3 kali dia tidak datang, Tommy Soeharto tidak datang atas panggilan tersebut, pemerintah akan mengambil tindakan lewat jalur hukum pidana karena tidak melaksanakan keputusan hakim sesuai aturan hukum yang berlaku demi tegaknya hukum sebagai perwujudan negara hukum di Indonesia ini. Jadi kalau sampai Tommy Soeharto ini sudah dipanggil sampai 3 kali tidak datang, maka nanti pemerintah bisa mengambil jalan lewat jalur pidana, hukum pidana, yaitu hukum pidana terkait dengan dia tidak melaksanakan putusan hakim tersebut. Ya tentu hukumannya terus masuk penjara dan lain sebagainya. Jadi ini saya lihat. Jadi sesuai asas equality before the law atau persamaan hak di depan hukum, baik pejabat tinggi, tokoh masyarakat, pengusaha atau orang kaya seperti Tommy Soeharto yang bersalah tidak bayar hutang harus dihukum sesuai dengan rasa keadilan. Karena negara Indonesia tidak ada yang kebal hukum. Dan nanti kalau 2,6 triliun tersebut dibayar oleh Tommy Soeharto akan dapat digunakan pemerintah untuk melakukan pembangunan di segala bidang demi kesejahteraan masyarakat Indonesia sendiri. Jadi yang saya lihat Tommy Soeharto ini sangat merasa kebal hukum mungkin dia itu karena dia orang kaya, mantan anak Presiden Soeharto selama 30 tahun berkuasa di Indonesia ini. Sehingga semua harta kekayaan pemerintah yang dikuasai keluarga cendana, semua yang dikuasainya seperti miliknya sendiri. Tidak ada yang dikembalikan negara. Karena sudah ada yang berhasil diambil pemerintah, kekayaan yang dikuasai keluarga Soeharto tersebut. Yaitu Taman Mini Indonesia Indah. Sudah berhasil diambil dan juga Gelora Bung Karno itu sudah berhasil, dan masih ada lagi yang sudah berhasil diambil oleh pemerintah kekayaan negara yang dikuasai keluarga Soeharto tersebut. Harapan saya supaya Menteri Sosial terus menyelidiki semua keuangan milik negara yang dikuasai keluarga cendana tersebut harus terus diselidiki. Masih banyak kekayaan negara yang belum dikembalikan kepada negara. Karena dulu zaman Presiden Soeharto, di mana harta kekayaan negara banyak yang tidak dicatat, sehingga tidak tahu di mana tanah negara dan bangunan-bangunan seperti perumahan-perumahan
universitas negeri banyak yang dibangun, tidak tercatat di pemerintahan. Sehingga banyak juga orang-orang dulu menjual tanah tersebut seenaknya karena merasa itu tanahnya katanya. Karena tidak ada catatan kekayaan negara pada saat itu. Tetapi sekarang mulai ditelusuri Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan. Semua kekayaan Soeharto yang diperolehnya dulu, yang sekarang dikuasai oleh keluarga Cendana, sekarang semua ditelusuri. Nanti kalau memang ada tanda-tanda bahwa harta kekayaan yang dikuasai itu adalah masih milik negara, semua agar disita oleh pemerintah, tetapi dengan jalur hukum melalui gugatan perdata. Kalau nanti sudah diputus hakim hal tersebut, baru nanti pemerintah dapat menyitanya. Kalau dia melakukan perlawanan, dapat menerapkan hukum pidana, yaitu menahan dan menangkapnya. Karena dia melakukan perlawanan, tidak sesuai aturan hukum yang berlaku. Jadi harapan saya agar polisi, agar Menteri Keuangan dan juga didampingi oleh aparat penegak hukum lainnya, agar tetap meneliti kekayaan daripada keluarga Soeharto tersebut atas kekayaan negara yang dikuasai mereka, yang sampai sekarang masih dikuasai, yang belum dikembalikan kepada negara, supaya diteliti terus, kemudian nanti diambil, tetapi lewat jalur hukum gugatan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia ini. Sekian dan terima kasih.